Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi. Sebetulnya ini pertemuan ketiga, tetapi saya untuk pertemuan kedua kita ulang dulu. Yang pertama adalah materinya tentang OOP dalam pemrograman web. Karena kita sudah sepakat kita menggunakan framework kode Igniter, maka yang akan saya bahas adalah tentang CI. Oke, konten kita yang harus kita capai yang pertama mengetahui konsep apa itu OOP, Object Oriented Programming, dimana insya Allah teman-teman sudah mengetahui apa itu OOP. Jadi OOP itu bukan lawan ya, tapi tahap selanjutnya setelah struktural. Jadi kalau dulu kita belajar pemrograman yang menggunakan bahasa struktural, di mana 10 form ya harus terdiri dari 10 file, tapi kalau OOP lebih diringkas, kita fokus di objeknya. Kemudian mengenal framework PHP yaitu kode Igniter, menggunakan framework kode Igniter, kemudian menerapkan konsep MVC. MVC ini hampir sama dengan OOP. Dia fokus di model, view, sama controllernya. Kemudian project based learning. Yang pertama adalah OOP, Object Oriented Programming, yaitu memiliki paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi pada paradigma ini dibungkus dalam objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Jadi kalau di dalam OOP ini hanya objek yang kita tunjuk aja yang bisa menerima atau memproses dan mengirim pesan, bukan semuanya. Kemudian prosaliumnya adalah objek atau kelas objek itu apa, kemudian propertinya itu apa, event atau kejadiannya itu apa, sama function atau metodenya itu apa ya. Jadi ini tanda tanya besar buat kita. Objek atau kelas, kalau dalam bahasa Indonesia objek itu apa, propertinya itu apa, kejadian atau event yang dilakukannya itu apa, sama metode atau fungsinya itu apa. Secara garis besarnya seperti ini. Ada sebuah mobil, kebetulan di sini mobilnya warna hijau, terdiri dari ada roda, ada pengemudi, ada setir, kemudian nomornya nomor 1. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar bisa berjalan? Ya, kira-kira apa biar bisa berjalan? Oke, kemudian nama objek ini adalah objek apa? Mobil. Warna objek ini adalah warna hijau. Bagaimana objek ini bisa berjalan? Nah, ini yang terkandung dalam apa itu objek, apa itu properti, apa itu kejadiannya, atau dia bisa ngapain aja, sama function atau metodenya apa. Bersama seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan agar mobil bisa berjalan? Yang pertama, dipastikan bensinnya ada, rodanya berjalan dengan lancar, mesinnya oke, kemudian gasnya diinjak, maka mesinnya nyala, kemudian gasnya diinjak, maka mobil akan berjalan. Nama objek ini adalah mobil. Jadi objek ini adalah memiliki nama mobil. Bagaimana objek ini bisa berjalan? Yaitu bersama pertanyaannya dengan yang di atas, yaitu mobil ini bisa berjalan jika pengemudi menginjak gas pada saat mesin sudah nyala dan bensin ada, rodanya bisa berputar dengan optimal.
apa warna objek ini? Warnanya adalah hijau. Jadi sama dengan ini. Contohnya kita membuat sebuah file di dalam htdoc, yaitu Sita, di dalam library modul. Di sini ada sebuah beberapa baris coding. Di dalam kita kerjanya di dalam PHP ya. Di sini ada sintak atau komen, tampil proses, judul, dan abstrak. Jadi seperti ini. Kemudian ini cek tabel progress bab 1. Dia ngambilnya dari database, select bintang from progress bab 1 where kode TA berdasarkan kode TA nya. Di sini ada juga komen, cek tabel progres bab 2, cek tabel progres bab 3, dan seterusnya. Kemudian yang tadi adalah Sita, kemudian yang ini adalah admin modalnya. Model adminnya tadi kan kita kerjanya harus di 3 tahap ya. Yang pertama dalam model, view, sama controller. Ini di modelnya, filenya ada di application model. Di sini ada deklarasi function kita. Kalau tadi di materi kita apa itu function, method atau function. Kita kasih contoh dulu. Kita bikin function simpan admin. Di dalamnya terdiri atas 2 sub, yaitu $username sama $password, dimana dia menyimpan datanya dari ID nya kosong, kemudian username nya ngambil dari username database, kemudian passwordnya ngambil dari password database juga. Kemudian di db insert user data, jadi ngambil datanya dari user. Kemudian ada lagi function edit, dimana function edit ini dia ngambilnya dari $id, data sama dengan this db where id $id, ngambil dari id, kemudian ngambil juga usernya di dalam id tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi membuat function sendiri, namanya harus unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Ini ada di dalam CI model. Selanjutnya cara instalasinya, tadi itu sedikit penjabaran singkat. Cara instalasi CI nya sudah saya siapkan, CI 3.1 kalau nggak salah, di Google Class. Silahkan diunduh, bisa dijadikan master teman-teman. Yang pertama, ekstrak file kode igniternya .zip, karena tak kasih file CI3 maka tulisannya kalau nggak salah CI3.zip, CI3.1 kalau nggak salah. Kemudian rename ganti namanya dengan webku. Ingat, bukan folder di dalam folder ya, tapi folder terakhir di atasnya file-file CI. Ini saya tunjukkan dulu. Master, ada di master. Nah ini ya, kode igniter 3.1, jadi harus kita ekstrak dulu seperti ini. Kemudian pastikan di dalam foldernya, ini kan tadi CI3, kemudian di dalamnya masih ada CI3, kemudian baru ada application, system, user guide, dan sebagainya. Nah yang di rename itu yang sub pertamanya, ini kita rename menjadi webku.
kemudian copy folder webku tadi ke dalam htdocs atau akses ke dalam file PHP nya. Ini kita copy dulu, klik kanan, copy, saya naruh sumnya ada di sini, di C, di dalam htdocs. Oke, kita paste di sini webku seperti itu ya. Jadi di dalam htdocs akses dengan web browser berarti localhost webku gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini screenshot saya yang lama, localhost blog gitu ya, tapi ini webku di dalamnya. Kalau tampil seperti ini, welcome to Kode Igniter, insya Allah berarti punya teman-teman sudah berhasil. Nah, sebelum kita lanjut, konsep dari MVC yaitu model view controller. Di sini kita lihat di slide-nya ada model, controller, ada view. Jadi semua kegiatan yang menampilkan yang antar muka di browser kita sama model yang ngambil dari database itu jembatannya adalah controller. Jadi seperti PHP logic, function, class, query, data, access. Kemudian HTML nya adalah PHP logic, function, class, query, data, fetch, sama PHP logic, function, class, query, data, fetch. Nah itu ini ada di controller, kemudian ini adalah di model sama view. Jadi nanti kalau ini contohnya ada di sum htdocs report application. Nah di dalamnya htdocs ada report, kemudian ada application. Applicationnya sama dengan punya kita. Nah di dalam application ada htdocs webku atau nama filenya teman-teman. Kalau ini raport, kemudian ada application. Nah di dalam application ada view, kemudian ada controller, sama ada model. Nah, seperti itu teman-teman. Halo Kode Igniter, jadi kemarin teman-teman sudah ada yang saya kasih tugas, bukan tugas sih tapi post test, dimana pengalamatan atau pemanggilan, cara pemanggilannya. Yang pertama seperti ini, misalkan www.domainsaya.com, ini adalah konfigurasi base URL. Nanti jika teman-teman sudah menghostingkannya, kalau selama ini kan kita masih localhost gitu ya, ini berarti localhostnya. Kemudian nama kelas, segmen URL 1, kemudian function, segmen URL 2, sama ID segmen URL 3. Jadi cara manggilnya adalah localhost, kelasnya, function, kemudian ID. Jadi kalau bisa teman-teman nanti nyoba kita membuat controller, buat file PHP dengan nama web.php di dalam folder controller, di dalam file controller. Nah, di dalam sini teman-teman silakan bikin web.php. Isinya ini adalah ekstensi dari CI, ada buka tutup PHP, kemudian ada kelas web extend CI controller. Ingat, web di sini adalah nama file. Ini web.php, ini web. Cara penulisannya ini agak istilahnya agak bukan unik tapi sensitif. Jadi web di sini kan tulisannya kecil semua, web. Sedangkan nama kelasnya di sini webnya harus ini, webnya ini harus sama dengan nama file. W-nya harus huruf besar. Depan sendiri harus huruf besar. Misalkan kita bikin satu file namanya adalah raport gitu ya, raport.php, maka di sini adalah
kelas rapot gitu aja, tapi R nya harus R besar. Kalau R kecil nanti ada errornya teman-teman. Oke, kemudian ini adalah function comment aja. Jadi function konstruknya seperti ini, konstruksinya seperti ini di dalamnya, kemudian parent, kemudian konstruknya seperti apa. Jadi contohnya function index buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita kasih print atau teks echo halo nama saya kode igniter salam kenal. Maka nanti kalau kita memanggil function index atau function bawaannya, dia akan keluar halo nama saya kode igniter salam kenal. Oke, buka dan dengan web browser Anda dengan alamat localhost. Nah, ini localhost, kemudian webku ini adalah foldernya tadi index.php/web. Nah, webnya berarti nanti akan mengambil ini. Kemudian tulis apakah apa yang akan muncul. Jadi silakan teman-teman coba dulu. Jadi di dalam folder webku kan pasti ada index.php. Nah, sedangkan ini kita nulisnya di controller. Jadi nanti dia nembaknya ke controllernya dulu seperti ini. Jadi dia nulis di controller, dia membaca di controllernya dulu gitu ya. Kemudian yang ini tahap yang kedua di web.php tadi kita rubah nih. Tadi indeksnya adalah echo tadi kan ini ya kelewatan echo halo nama saya kode igniter salam kenal. Kemudian kita disuruh mengubah menjadi indeksnya halo salam nama saya kode igniter salam kenal ditambah function komentar echo ini adalah function komentar gitu. Maka saat kita panggil web.komentar /komentar apa yang akan muncul. Nah, apakah ini atau ini, silahkan dicoba dulu teman-teman. Jadi ini nanti fungsinya lebih ke praktikumnya ya. Sekarang di control dan view ini masih di controllernya, cara bacanya ini ya, CI controller masih di controllernya. Fungsi index tadi yang ini kita ganti echo halo nama saya kode igniternya kita ganti menjadi $this arah panah min lebih dari, ini bacanya kan arah panah, this arah panah ke load ke view. Jadi dia akan mengeload atau menjalankan controller view, perintah view yaitu hello. Kemudian buat file halo.php di dalam folder view. Folder view ada di mana teman-teman? Folder view ada di sini, view. Nah, ini folder view ada di dalam nama web kita, kemudian di application view dilempar gitu ya, misalnya lempar-lemparan. View ini lebih cenderung ke HTML atau tampilan. Jadi teman-teman mau bikin CSS di dalamnya boleh dan sebagainya. Kalau ini kita bikin HTML biasa dulu. Di dalamnya kita bikin titelnya view kode igniter. Di dalam bodinya kita bikin H1 biar ukurannya besar. Ini adalah halaman view kode igniter gitu ya. Selanjutnya silakan dibuka lokal webku /index.php, ini adalah bawaan, kemudian web. Kemudian pertanyaannya apa yang akan muncul? Nah, kalau sekarang nanti teman-teman masuk lagi ke controller, function indexnya berubah lagi. Kita ubah lagi menjadi, kita akan membuat
menyantolkan data, yaitu data pertama adalah judul, data kedua adalah isi. Data dari judul isinya adalah parsing data ke view. Data dari isinya adalah ini adalah data dari controller. Kemudian yang tadi this load view hello, datanya ini nanti ada dua, apa kita manggil judul atau isi, seperti itu teman-teman. Nanti kemudian dicoba ditampilkan keluarannya nanti apa gitu ya. Nah ini contohnya library sama helper. Library dapat dikatakan sebagai kumpulan tools yang dapat digunakan untuk membantu sebuah proses. Untuk library buatan sendiri harus diletakkan di dalam folder application/library. Nah, letaknya ada di application/library. Nah, di sini kita taruh di sini. Ini adalah tool-tool atau kumpulan tool yang udah kita buat atau udah kita download. Sedangkan helper adalah kumpulan fungsi yang sering digunakan dalam view untuk membantu proses-proses yang berulang seperti generate HTML, URL, security dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perbedaannya sangat menonjol. Ini fungsi yang sering kita gunakan di view, sedangkan ini adalah tool-tool yang membantu sering membantu proses pembuatan web kita. Kita dapat juga menggunakan library loader untuk menload library. Library loader adalah sebuah library kode igniter yang otomatis di load. Loader berfungsi sebagai pengatur dari sumber daya yang ada di dalam kode igniter seperti model, view, library, helper, dan plugin lainnya. Cara penggunanya adalah this load library, nama library. Jadi seperti ini. Ini adalah memerintahkan untuk menjalankan library sesuai nama library-nya. Kalau yang ini menjalankan helper sesuai nama helpernya. Kalau yang ini menjalankan plugin sesuai dengan nama plugin. Nama library, helper, dan plugin harus diisi dengan huruf kecil. Oke, sedangkan yang tadi nama awalan DCI tadi yang di controller tadi namanya harus besar. Kalau yang ini nama library-nya, nama pluginnya, nama helpernya harus terdiri dari huruf kecil semua. Nah ini contohnya adalah teman-teman membuat controller hitung. Silahkan dicoba dulu ya, nanti bisa ditanyakan ke saya atau tanyakan ke dosen praktikumnya yaitu Pak Nasrul. Nanti hasilnya seperti ini, lebih ringkas menurut saya. Oke, sudah mentok di pertemuan kedua ini mentok. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pertemuan ketiga tentang CI dan database-nya. Nah, tadi kan kita belum menyinggung database sama sekali. Kita cuma parsing data dari controller, view, dan view. Kemudian sekarang kita coba masuk ke model. Ingat ya, semuanya lewati controller. Dari controller ke model, controller ke view, seperti ini. Kalau di dalam application config database.php isinya nanti seperti ini. Kalau kita mengonekkan ke database-nya seperti ini. Nah, ini hostname-nya localhost. Ini sesuai dengan settingan teman-teman ya. Username-nya misalkan kalau saya pakai root di sini. Kalau teman-teman misalkan tanpa username atau username-nya berbeda, nah ini sesuaikan passwordnya. Kalau saya misalkan di sini tulisannya 1 sampai 6. Kalau teman-teman misalkan passwordnya kosong ya dikosongin, cuma dikasih petik gitu aja. Nah, database-nya juga, database-nya menyesuaikan dengan database teman-teman. Kalau di sini database-nya adalah komunitas. Mungkin settingannya cuma sampai ini dah. Database saja. Cara koneksinya
kita bisa menggunakan hostname Sita localhost, kemudian databasenya Sita, username-nya root, passwordnya Sita. Itu ya kalau ini menggunakan connection PHP MySQL data.tml. Kalau kita tadi, kalau di CI kita hanya memanggilnya this load database gitu aja. Load database-nya dari mana tadi? Lah ini database-nya. This load database.php. Dia nanti menjalankan ini. Gitu. Lebih simpel ya teman-teman ya. Kemudian ini contohnya nanti bisa digunakan atau dicoba sendiri. Buat file model pengurus.php. Nanti dia akan memanggil this db query, digunakan untuk menjalankan query atau perintah ke database. Nah ini return digunakan untuk membalikan nilai atau mengirim hasil query ke controller. Jadi tetap ya, nanti database akan membalikan nilai ke controller dulu. Silahkan ini dicoba, saya yakin teman-teman bisa. Nah sampai di sini tok. Jadi nanti silakan teman-teman coba ini buat file view pengurus.php nya berdasarkan ini. Sudah ada contohnya, isinya nanti bisa dipanggil gitu ya. Jadi untuk pertemuan kedua dan ketiga ini mungkin cukup sekian. Silakan dicoba, filenya ada di GC Google Classroom nya, Google Class-nya. Silakan dicoba, semakin banyak mencoba nanti jam terbang teman-teman semakin tinggi, ditambah lagi dengan nanti materi dari praktikum. Insya Allah teman-teman semakin canggih gitu aja. Mungkin itu dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kesalahan datangnya dari saya, untuk kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silakan WhatsApp atau japri saya, atau di komen di grup boleh juga. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.